Negara Timur Leste sebelumnya merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara ini ngotot ingin merdeka dan ingin menjadi negara merdeka. Timor Leste lepas dari Indonesia sejak September tahun 1999. Julukan Bumi Lorosa itu baru resmi diakui negara pada tanggal 20 Mei tahun 2002. Setelah lepas dari Indonesia, negara ini sangat bergantung dengan tambang minyak bumi di Laut Timor. Sayangnya kekayaan Timor Leste harus dibagi dua dengan Australia, yang merupakan pengelola kekayaan alam Timor Leste ternyata tidak memberikan kesejahteraan sepenuhnya ke rakyat. Negara ini terus terpuruk dalam kemiskinan hingga masuk dalam kategori negara termiskin di dunia oleh lembaga-lembaga internasional. Negara Timor Leste kini berusia 18 tahun sejak diakui PBB sebagai negara merdeka pada tanggal 20 Mei tahun 2002 lalu. Pemerintah Indonesia bersama TNI Polri sudah berangsur meninggalkan wilayah paling timur Pulau Timor itu pada sejak September tahun 1999. Meski sudah 18 tahun merdeka lepas dari NKRI, Timor Leste belum juga beranjak menjadi sejahtera. Bahkan kini pertumbuhan ekonomi negara itu kian terpuruk. Bahkan kini, pengangguran besar-besaran mengancam negeri miksin itu, belum lagi ancaman kekurangan pangan. Dikutip dari Kompas.com, negara dengan nama resmi Republika Demokratika de Timor Leste ini masih jadi salah satu negara paling miskin di dunia. Dikutip dari laporan United Nations Development Programme, UNDP, Timor Leste berada di peringkat 152 negara sebagai negara termiskin di dunia dari 162 negara. PDB per kapita Timor Leste diperkirakan akan mencapai $2.356 AS atau sekitar 34,23 juta rupiah, kurs Rp14.532 pada Desember tahun 2020. Bahwa pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2019 lalu sebesar $4.174,9 AS, atau sekitar 60 juta rupiah. Sejumlah sektor ekonomi Timor Leste sebenarnya masih sangat bergantung pada Australia dan Indonesia, terutama barang-barang impor. Pada tahun 2019, sebagaimana dilaporkan Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Timor Leste sekitar 4,1% di tahun 2020, dan meningkat menjadi 4,9% di tahun 2021. Menurut Bank Dunia, pertumbuhan investasi swasta di Timor Leste itu masih saja melempem dari tahun ke tahun pasca merdeka. Ini terkait dengan stabilitas politik dan ekonomi di negara itu yang masih bergejolak. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga terus mengalami peningkatan. Timor Leste menyambut baik pertumbuhan PDB, tetapi reformasi masih jadi kunci untuk mengejar potensi investasi dari sektor swasta sesuai dengan target pemerintah, yang menetapkan pertumbuhan ekonomi di atas 7% dan penciptaan setidaknya 600.000 lapangan kerja baru per tahun. Jelas Pedro Martins, ekonom senior Bank Dunia untuk Timor Leste. Namun, neraca fiskal Timor Leste terbilang buruk, karena anggaran pengeluaran publik yang terus meningkat. Timor Leste sendiri masih mengandalkan pemasukan dari hasil minyak. Pada tahun 2019 lalu, produksi minyak Timor Leste mencapai 38 juta barel, setara minyak, BOE, yang banyak dikerjasamakan dengan Australia. Sementara itu, mengutip data Timor Leste Economic Report yang dirilis Bank Dunia pada April tahun 2020, ekonomi Timor Leste bakal semakin terpuruk di 2020 karena pandemi virus corona, COVID-19, dan kondisi politik yang belum stabil. Pemerintah Timor Leste sudah mencairkan dana sebesar 250 juta dari Petroleum Fund di mana 60%-nya digunakan untuk penanganan COVID-19. Virus corona memperburuk ekonomi Timor Leste yang berkontribusi pada menurunnya kunjungan turis asing ke negara itu, melambatnya perdagangan ekspor-impor, dan besarnya pengeluaran pemerintah untuk menanggulangi pandemi. Sementara Nusa Tenggara Timur yang merupakan bagian dari NKRI yang berbatasan langsung dengan Timor Leste menunjukkan sebaliknya. Provinsi kepulauan yang terkenal dengan nama Bumi Flobamora ini terus menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Padahal ditingkatkan nasional NTT masuk dalam daerah miskin. Dikutip dari bi.go.id, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2019 mencapai 5,20%. Lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 5,13%, dan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2019 yang sebesar 5,02%. Dari sisi pengeluaran,
Perekonomian Provinsi NTT pada tahun 2019 masih ditopang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dibandingkan dengan tahun 2018. Terjaganya daya beli masyarakat didukung oleh rendahnya inflasi dan perluasan penyaluran bantuan sosial non-tunai pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan 4 2019 tercatat sebesar 5,32%, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan 3 2019 sebesar 3,87%. Akselerasi ekonomi pada triwulan 4 2019 terutama didorong oleh konsumsi pemerintah dan investasi sejalan dengan tingginya realisasi belanja pemerintah daerah. Mengikuti pola historis penyerapan belanja pemerintah daerah yang tinggi pada akhir tahun serta investasi swasta pasca pemilu 2019 dan pengumuman kabinet yang baru. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi pada triwulan 4 2019 didorong oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan serta konstruksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi NTT jauh lebih baik daripada Timor Leste.